Pernahkah kamu merasa seperti diseret masuk ke dalam drama yang bukan kamu ciptakan? Ketika seseorang memprovokasi, menyindir, atau menyalahkanmu tanpa alasan yang jelas, dan kamu hanya bisa diam, bingung, atau bahkan ikut terbakar emosi. Kadang yang paling menyakitkan bukan kata-kata mereka, tapi rasa tidak berdaya yang muncul setelahnya. Kita pulang dengan pikiran penuh, dada sesak, dan hati yang ingin menyerah. Tapi bagaimana jika aku bilang, kamu tidak perlu mengubah mereka, cukup mengubah cara kamu berdiri di hadapan mereka. Orang toksik. Kita semua pernah bertemu mereka. Entah itu rekan kerja yang licik, teman yang manipulatif, atau bahkan keluarga sendiri yang penuh tuntutan dan kritik. Mereka hadir dalam hidup kita bukan untuk berdiskusi, tapi untuk mendominasi. Bukan untuk memahami, tapi untuk memancing reaksi. Dan jika kamu sedang berada di situasi seperti ini, berhenti sebentar. Tarik napas. Karena kamu akan belajar satu seni yang tak hanya membuat mereka tak berkutik, tapi juga membuatmu tetap tenang, elegan, dan utuh di tengah badai emosi. Inilah seni stoik menghadapi orang toksik. Bukan dengan amarah, tapi dengan kejernihan. Tonton video ini sampai akhir, karena kita akan membahas cara-cara halus tapi efektif untuk menghadapi racun tanpa harus jadi racun juga. Kita akan belajar, bukan hanya cara bertahan, tapi cara tumbuh, tanpa kehilangan diri sendiri. Mari kita mulai. Filsafat stoik lahir di dunia yang tak kalah keras dari zaman sekarang. Intrik politik, pengkhianatan, kemiskinan, perang, kehilangan, semua itu adalah makanan sehari-hari bagi para stoik. Tapi justru di tengah kekacauan itulah mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Kebebasan untuk memilih respon. Sesuatu yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Bahkan oleh orang paling toksik sekalipun. Mereka sadar bahwa meski dunia luar penuh gejolak, ada satu wilayah yang selalu bisa mereka kuasai sepenuhnya. Pikiran dan sikap mereka sendiri. Mereka tidak menanti dunia menjadi adil untuk merasa damai. Mereka menciptakan damai itu dari dalam diri. Bagi para stoik, kekuatan sejati bukan terletak pada kekuasaan atau harta, tapi pada keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Dan dalam setiap penderitaan, mereka melihat kesempatan untuk tumbuh, bukan alasan untuk menyerah. Filsafat stoik menawarkan lebih dari sekadar teori. Ia memberi kita alat, cara pandang, dan latihan batin yang bisa diterapkan langsung saat kita berhadapan dengan konflik nyata. Bukan untuk mengubah mereka, tapi untuk menjaga agar racun mereka tak meracuni batin kita. Agar kita tetap bisa berdiri tegak, bahkan ketika diserang secara emosional atau mental. Ini bukan sekadar teori filsafat yang berdebu di buku-buku tua. Ini adalah cara hidup yang telah diuji oleh waktu. Dan bisa kamu praktikkan mulai hari ini juga. Dengan prinsip-prinsip ini, kamu tak hanya akan belajar bertahan, tapi melangkah dengan kepala tegak meski diterpa badai emosi. Berikut ini, ada 4 prinsip stoik yang bisa kamu gunakan sebagai tameng, sekaligus cara bikin orang toksik. Tak berkutik dengan cara stoik yang elegan. Mari kita mulai dari yang pertama. 1. Jangan bereaksi. Tapi responlah dengan sadar. Hal pertama yang diajarkan stoik dalam menghadapi orang toksik adalah jangan buru-buru bereaksi. Orang toksik senang melihat kita meledak. Karena saat kita meledak, kita kehilangan kendali, dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kekuasaan atas emosi kita. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggumu, tapi pendapatmu tentang peristiwa itu. Artinya ketika seseorang menghina, menyindir, atau memanipulasi kita, sebenarnya bukan kata-katanya yang menyakiti, tapi cara kita memaknainya. Maka diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi bentuk kejernihan. Bukannya pasrah, tapi memilih untuk tidak diseret masuk ke arena yang mereka ciptakan. Bayangkan kamu berdiri di tepi sungai yang keruh. Kalau kamu mengaduk-aduk airnya, kamu tak akan bisa melihat apapun. Tapi jika kamu diam, air itu akan jernih kembali dengan sendirinya. Begitu juga dengan pikiran kita. Ketika kita tidak buru-buru bereaksi,
kita memberi ruang untuk berpikir. Dan dari ruang itu, muncullah kebijaksanaan. Saat kita terbiasa bereaksi spontan, apalagi saat emosi tersulut, sebenarnya kita sedang menyerahkan remote control diri kita kepada orang lain. Mereka menekan tombol, kita yang melompat. Tapi Stoik mengajak kita mengambil kembali remote itu. Bukan dengan menekan balik, tapi dengan berhenti sejenak dan menyadari bahwa kita punya pilihan. Menanggapi dengan sadar bukan berarti kita tidak merasa sakit atau kecewa. Kita tetap manusia. Kita tetap bisa marah, sedih, bahkan terluka. Tapi yang membedakan adalah kita tidak membiarkan emosi itu mengambil alih kemudi. Kadang respons paling kuat bukan dengan berteriak lebih keras, tapi dengan berkata pelan, "Aku tidak akan membiarkan ini merusak batinku." Dengan jeda yang singkat namun sadar, kita bisa memilih jalan yang lebih bermartabat. Jalan yang mungkin tidak selalu membuat kita menang di mata orang lain, tapi membuat kita menang di dalam diri sendiri. Dan di dunia yang penuh dengan kegaduhan, kedamaian seperti itu adalah bentuk kemenangan yang paling langka. Cobalah mulai dari hal kecil. Tahan reaksi 5 detik sebelum membalas pesan yang menyakitkan. Ambil napas dalam dan tanya ke diri sendiri, apakah aku ingin jadi cermin dari energi buruk ini atau jadi sumber cahaya di tengahnya? Kedua, lihat mereka sebagai guru dalam penyamaran. Ini mungkin terdengar aneh, bahkan tidak masuk akal. Tapi Stoik percaya, setiap orang, bahkan yang paling menjengkelkan, bisa jadi guru dalam perjalanan hidup kita. Marcus Aurelius menulis, orang yang membuatmu marah sebenarnya sedang memberimu kesempatan untuk melatih kesabaran. Orang yang egois mengajarkan kita pentingnya rendah hati. Orang yang manipulatif mengajarkan kita pentingnya kejujuran. Orang yang mengkhianati mengajarkan pentingnya memilih siapa yang layak dipercaya. Bukan berarti kita harus membiarkan mereka terus menyakiti, tapi kita bisa mengubah cara pandang. Dari, kenapa aku harus menghadapi ini? Menjadi, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Dengan begitu, kita tidak hanya selamat, tapi juga naik kelas secara emosional dan spiritual. Melihat orang toksik sebagai guru bukan berarti memaafkan perilaku buruk mereka begitu saja, atau membiarkan mereka terus melanggar batas. Ini bukan tentang menjadi korban yang pasrah. Ini tentang menjadi pribadi yang mampu mengambil makna, bahkan dari luka. Bayangkan, setiap gesekan yang menyakitkan sebenarnya sedang mengikis sisi-sisi tajam dalam diri kita, membentuk kita jadi pribadi yang lebih halus, lebih bijak, dan lebih kuat. Kadang, justru orang yang paling membuat kita frustrasi adalah cermin yang menunjukkan bagian dalam diri yang perlu kita benahi. Mereka menguji kesabaran kita, dan dengan itu, mereka juga membantu memperluasnya. Mereka menguji ketulusan kita, dan di situ pula integritas kita ditempa. Dalam dunia Stoik, semua yang terjadi adalah latihan, dan semakin berat latihannya, semakin besar pertumbuhan yang menanti. Jadi, saat kamu bertemu orang yang menyebalkan, kamu bisa berkata dalam hati, "Terima kasih, kamu baru saja jadi pelatih kesabaran gratis hari ini." Dengan perspektif ini, kamu tidak hanya bertahan, tapi berkembang dengan kepala tegak dan hati yang lebih lapang. 3. Tetapkan batas tanpa harus berteriak. Filsafat Stoik bukan tentang menjadi boneka yang diam diperlakukan semena-mena. Justru sebaliknya, Stoik mengajarkan bahwa kita punya kekuatan untuk menentukan siapa yang boleh masuk ke dalam ruang batin kita. Menetapkan batas bukan tentang membalas atau menyerang balik, tapi tentang menjaga diri agar tidak tenggelam dalam energi negatif yang terus-menerus menguras jiwa. Kamu bisa berkata, "Maaf, aku tidak nyaman dengan nada bicaramu." Atau, "Aku menghargai kamu, tapi aku memilih menjaga jarak dulu." Kamu tidak perlu menjelaskan semuanya. Kamu hanya perlu konsisten dengan batas yang kamu pilih. Karena ketika kamu tenang dan tegas, orang toksik akan merasa kehilangan panggung. Mereka tak bisa menari tanpa musik, dan kamu adalah pemilik alat musik itu.
Menetapkan batas bukanlah tanda kelemahan. Itu justru tanda kedewasaan. Kita tidak perlu marah-marah untuk didengar, dan tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk menjaga harga diri. Batas adalah bentuk kasih sayang, pertama-tama untuk diri sendiri. Ketika kita berkata tidak pada hal-hal yang merusak batin, sebenarnya kita sedang berkata ya pada kedamaian, kesehatan mental, dan harga diri kita. Dan menariknya, batas yang tenang jauh lebih menakutkan bagi orang toksik daripada kemarahan. Karena mereka tidak bisa lagi mengendalikanmu lewat drama, rasa bersalah, atau intimidasi emosional. Kamu menjadi seperti dinding yang kokoh, tidak menyerang, tapi juga tidak bisa ditembus. Ketenangan yang tegas adalah bahasa yang jarang mereka temui. Dan saat kamu mampu menjaga jarak dengan tetap menghormati diri sendiri, kamu tidak hanya melindungi hatimu. Kamu juga memberi contoh tentang bagaimana manusia seharusnya memperlakukan satu sama lain. 4. Fokus pada kendali diri, bukan perubahan mereka. Ini poin paling penting. Seringkali kita terjebak dalam usaha mengubah orang toksik. Kita berharap mereka sadar, berubah, meminta maaf, atau mulai menghargai kita. Tapi Stoik mengingatkan, kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita hanya bisa mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Semakin cepat kita menerima kenyataan ini, semakin ringan langkah kita. Kita tidak lagi menunggu permintaan maaf untuk memaafkan. Tidak lagi menunggu pengakuan untuk merasa berharga. Kita melepaskan beban yang seharusnya tidak kita pikul sejak awal. Mengejar perubahan dari orang toksik seringkali hanya akan membuat kita lelah, kecewa, dan merasa tidak cukup. Kita mencoba meyakinkan, menjelaskan, bahkan merendahkan diri, semua demi mendapatkan reaksi yang kita inginkan. Tapi Stoik berkata, itu adalah jebakan. Sebab begitu kita mengikat ketenangan kita pada perilaku orang lain, kita menyerahkan kekuasaan atas hidup kita kepada mereka. Sebaliknya, ketika kita mengalihkan fokus ke dalam, ke cara kita berpikir, merespons, dan menjaga batin, kita kembali menjadi tuan atas hidup kita sendiri. Kita belajar untuk tetap damai, bahkan saat dunia luar tak memberi kedamaian. Kita belajar untuk tetap menghargai diri, bahkan saat tidak ada pujian yang datang. Ini bukan tentang menyerah. Ini tentang memilih pertarungan yang benar. Bukan pertarungan untuk mengubah mereka, tapi perjuangan untuk menjaga nurani dan harga diri kita tetap utuh. Dan saat kamu mulai hidup dengan prinsip ini, kamu akan sadar, orang toksik mungkin masih ada di sekitar, tapi mereka tidak lagi tinggal di dalam dirimu. Kamu bebas. Dan itu adalah kemenangan sejati menurut para Stoik. Hidup memang tidak selalu adil, dan tidak semua orang akan memperlakukan kita dengan hormat. Tapi kita selalu punya pilihan, menjadi korban dari energi buruk mereka, atau menjadi pemilik kendali atas hidup kita sendiri. Ingat, kamu bukan cermin dari orang lain. Kamu adalah pelukis dari reaksi dan nasibmu sendiri. Menghadapi orang toksik bukan soal siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang paling tenang hatinya. Kamu bisa tetap elegan, bahkan ketika orang lain bersikap kasar. Kamu bisa tetap tenang, bahkan ketika dunia mencoba mengguncangmu. Dan itulah kekuatan Stoik, mengajarkan bahwa ketenangan bukan berarti lemah, tapi tanda bahwa kamu sudah mengenal dirimu sendiri dengan sangat dalam. Jadi mulai hari ini, jika kamu bertemu orang yang ingin menjatuhkanmu, mengganggumu, atau menyerap energimu, ingatlah satu hal. Mereka hanya bisa memegang kendali jika kamu menyerahkannya. Dan kamu selalu punya pilihan untuk tetap tenang, tetap bijak, dan tetap menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Seperti kata Seneca, tidak ada angin yang menguntungkan bagi pelaut yang tidak tahu kemana ia hendak berlayar. Hari ini, kamu tahu kemana kamu ingin melangkah, menuju kedamaian, bukan keributan. Dan itu adalah arah yang layak diperjuangkan. Terima kasih telah menonton. Jika video ini memberi makna untukmu, bantu sebarkan ke orang-orang yang juga butuh kekuatan.